Ketika saya jadi dandim di Merauke, saya suruh anggota saya jam 7 pagi sampai jam 9. Kebetulan kalau di Merauke dulu itu di jalan raya itu, jalan utama. Kamu duduk sini, kamu amati. Siapa yang paling kaya, setengah kaya, paling miskin. Oke. Jam 9 saya tanya, siapa yang paling kaya Pak? Ada pendatang, orang Jawa, ada Makassar, dan sebagainya. Siapa yang paling sama? Yang paling miskin? Orang kota daerah. Sekarang saya tanya, kalau kamu jadi mereka, marah nggak? Marah Pak. Marah Pak. Nah, kalau kamu udah marah seperti itu, jangan buat lagi mereka marah. Oke. Oke Pak, kita geser nih Pak. Masih ada lagi digeser ya? Oh ada Pak, masih banyak. Ini yang menarik juga gini Pak. Salah satu yang kemudian juga heboh nih, ini kayaknya agak personal nih menyangkut Pak Gatot. Oh ya? Bapak ini menjadi relawan. Relawan uji coba vaksin Nusantara, ya kan Pak? Oh. Ini saya penasaran nih, saya ngobrol-ngobrol Pak Gatot karena saya pengen dengar langsung dari Pak Gatot. Ini kan rame, seolah-olah ada apa? Tarik-menarik Pak ya, antara BPOM dan pemerintah pada satu sisi dengan TNI AD pada sisi yang lain. Saya pikir wajar kalau orang kemudian saat itu menjadi meramaikan ini Pak, mengangkat isu karena penelitiannya menggunakan RSPAD Pak, yang jelas-jelas adalah satu instalasi di bawah militer Pak, di bawah TNI, begitu Pak ya. Walaupun terakhir kayaknya dicoba berdamai lah Pak ya. Ini disebut bukan vaksin tapi metode treatment ya, riset dan seterusnya. Nah, saya ingat Pak Gatot kan cukup sering bicara tentang proxy war, termasuk juga perang biologi. Nah, saya jadi ingin dengar dari Pak Gatot nih, kenapa Bapak menyediakan diri untuk ikut di dalam uji coba ini? Begini, yang pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat. Ya, ternyata sepandangan lah dengan saya. Oke. Dan beliau lebih mengerti daripada saya tentang masalah perang biologi. Pada tanggal 27 Oktober 2017 di Istana Negara dihadiri oleh Presiden dalam seminar dokter-dokter militer dunia. Saya bicara begini, kata-kata saya masih ingat. Waspada terhadap kemungkinan perang biologi yang bisa melumpuhkan suatu negara dan berdampak epidemi. Oke. Ternyata 2,5 tahun kemudian terjadi itu. Perang biologi yang berpotensi melumpuhkan suatu negara Pak ya, dan punya perang dampak biologi yang bisa membuat lumpuhnya suatu negara dan berdampak epidemi. Oke, itu Bapak bicara 2017. 27 Oktober di Istana Negara. Pak, kalau boleh tahu Pak, yang men-trigger Bapak sampai pada statement itu apa Pak? Saya tertarik pada saat SARS di Hong Kong. Iya. TKI kita di Hong Kong itu banyak. Kayak gitu. Tidak ada satupun yang kena. Oke. Aneh dong. Betul, padahal Hong Kong epicentrumnya SARS Pak waktu Iya. itu. Saya kerja di rumah tangga bos saya. Keluarganya kena, saya nggak kena. Padahal saya melayani semuanya. Gitu. Berarti kan virus ini memilih genetikanya kan gitu. Virusnya cerdas. Itu satu. Nah, dari ini maka bisa terjadi bahwa perang yang ke depan itu ya perang biologi. Oke. Ternyata sekarang semuanya kena. Iya. Perang biologi ini nggak tahu siapa berbuat, tapi terjadi serangan biologi. Gitu. Oke. Nah, maka sejak awal karena waktu itu inisiatornya waktu itu masih Brigjen, kalau saya Brigjen Terawan untuk melaksanakan seminar ini, kita diskusi. Gitu, kita diskusi. Nah, maka saya akan katakan 1-2 tahun lagi orang akan pakai ini. Gitu. Pertahanan sel T namanya. Di mana sel T ini harus dengan darahnya sendiri. Jadi masing-masing. Jadi Departemen Pertahanan suatu negara nantinya ya, mudah-mudahan Indonesia duluan deh nantinya, adalah membuat pertahanan yang dilakukan tiap-tiap manusia Indonesia punya pertahanan itu. Oke. Jadi gampangnya
Kalau saya tidak usah menggunakan bahasa ilmiah dendritik, nggak usah lah. Jadi badan kita itu ada antibodi, ada imun. Gitu. Nah, kalau tidak salah ini vaksin-vaksin ada itu antibodi kita ditingkatkan. Iya, betul. Dan bisa diukur gitu kan. Nah, tapi antibodi ini dia harus di warning oleh imun tubuh. Iya, iya. Virus masuk nih, antibodi tenang-tenang aja. Selama tidak merusak. Begitu merusak baru dia bekerja kan. Yeah. Tapi kalau imun, dia akan warning duluan. Oke. Gitu. Makanya sel darah putih kita itu dikenalkan dengan antibodi terhadap virus ini. Gitu. Oke. Dan ini tidak mengenal mutasi, karena virus induknya yang dianukan. Oke. Gitu. Oke. Nah, inilah sebenarnya pertahanan di suatu negara terhadap serangan biologi itu di orang per orang. Oke. Gitu. Memang tentang sel dendritik ini baru sekitar 2010-an lah. 2010-an, 2010-11 lah dikenalkan kepada publik. Kita sudah ngambil alat dari Jerman pada tahun 2015 sudah dari sini. Untuk cancer gitu kan. Jadi tinggal di switch saja sebenarnya itu. Nah, karena saya tahu itu, saya harus membuat keyakinan kepada publik bahwa saya mantan Panglima TNI, ya kan, sudah berumur 60 lebih, ya kan. Saya berani menjadi relawan. Bukan hanya saya, istri saya juga. Oh, berdua Pak ya? Bukannya berdua, anak saya juga. Oke. Bukannya menantu saya juga. Oke. Gitu. Oke. Total ya Pak ya? Ya, jadi dengan demikian saya ingin melihat, memberitahu bahwa betapa pentingnya riset ini untuk bangsa kita. Oke. Kalau seandainya dokter terawan ini adalah dokter-dokter biasa, tidak punya ideologi, tidak punya jati diri, karpet merah beberapa negara sudah mau ngambil. Satu-satunya, Pak, ini dari Amerika, dari mana? Nah itu Pak yang diributkan orang Pak. Ilmu pengetahuan itu nggak ada yang nggak bukan. Iya. Wong kita membuat HP ini ada hukumnya. Yes. Iya kan? Betul. Temuan teori ini kan buatan mana itu kan? Iya. Tetapi yang kita lihat tuh nanti, kalau vaksin ini dibuat di Indonesia dengan nama Nusantara, ya kan? Inisiatornya Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Terawan, kemudian punya hak paten produksinya, semua negara mengakui. Iya. Ya itu yang dilihat dong. Ini punya kita berarti. Punya kita. Iya. Jangan kita menuju ke sana udah logika berpikir seperti itu. Iya. BPOM juga benar juga lah, gitu kan. Ya. Tapi marilah dalam kondisi seperti ini, antar institusi datanglah, ya kan, panggil aja, kita bicara aja, nggak usah publik tahu. Ya kan. Toh ini semuanya juga untuk negara, untuk rakyatnya juga. Jadi kalau Pak Gatot ngelihat rame-rame kemarin Pak, ada penolakan, rejection segala macam, kan kemudian orang juga berspekulasi Pak, bahwa kalau tadi kita bicara alutsista ada mafianya, ini vaksin juga ada mafianya nih. Dan kalau sel T ini atau dendritik ini jadi berkembang, ini kan mafia vaksinnya rugi nih Pak. Nah, kalau Bapak ngeliat ke situ nggak Pak? Bisa saja. Dalam kondisi perang biologi seperti ini, siapa yang paling diuntungkan? Patut dong kita curigai. Siapa yang mengambil keuntungan disertasi ini? Kan mudah aja gitu kan. Alutsista juga sama Pak ya? Sama juga ya? Saya tidak menuduh siapa yang paling diuntungkan. Gitu. Maka kita juga harus mengambil keuntungan. Agar kita tidak dirugikan. Gitu. Itu aja, saya tidak menuduh vaksin kabar, tapi siapa yang mengambil keuntungan? Possibility itu ada Pak ya? Jelas ya Pak. Itu aja kita lihatnya, mudah-mudahan aja. Artinya Bapak ke depan melihat ini harus terus dilanjutkan Pak ya? Sekarang tetap dilanjutkan. Iya. Tetap dilanjutkan. Makanya saya bilang Kasat mengatakan bahwa ini uji coba di RSPAD. Tujuan uji coba nggak usah pakai JJ, namanya uji coba kok. Oke. Gitu. Tapi nanti what next Pak? Misalnya kemudian ini akan dibuat jadi massal segala macam kan? Kalau dia tetap dalam level uji coba kan manfaatnya nggak terlalu besar Pak? Ya semuanya kan udah jadi, uji coba udah berhasil, mau apa coba? Oke. Ini barang udah berhasil nih. Iya. Saya lapor sama negara. Iya. Saya nggak mau dipakai. Oh nggak pakai nih. Iya. Kalau nggak pakai, negara lain mau loh. Iya. Saya dapat duit. Kan gitu. Iya betul. Udah diuji coba nih, uji coba cocok, bagus kan gitu. Ingat, dokter terawan ini bukan orang bodoh. Dia menggunakan uji, pasti sudah bekerja sama dengan WHO. Dilaporkan terus ke WHO kan.
Iya, iya. Diakui secara BAO apa coba kan? Betul. Bisa. Jadi marilah kita bersama-sama biarkan uji coba berjalan. Toh kalau sudah jadi nanti yang untung siapa sih? Kita juga kok. Iya, gitu kan? iya. Untuk kita semuanya, apapun yang dia buat berikan peluang. Kan sekarang kan sudah diberi peluang kan, sekarang sudah nggak ada masalah kan sekarang kan. Iya. Karena sudah mengambil alih untuk diadakan uji coba. Nggak bisa ditutup kalau uji coba sendiri kan. Iya, iya. Pak Gatot secara pribadi setelah kemarin jadi percobaan, tanda kutip Pak ya, kelinci percobaan, fine Pak ya, sampai ini nggak merasa ada sesuatu gimana gitu. Mungkin saya kelihatan lebih muda atau lebih tua atau gimana? Jadi nggak ada efek samping yang serius yang Bapak rasakan? Nggak ada. Oke. Nggak ada, saya masih jalan-jalan kemana-mana segala macam gitu kan. Oke. Jadi yang saya rasakan 2-3 hari ini saya tidur hanya 1 jam. Oh, oke. Pada malam hari 1 jam. Tadi malam saya tidur hanya 1 jam saja. Tapi saya biasa ini yang saya khawatirkan. Oke Pak. Menarik, nanti kita lihat Pak ya, ujungnya seperti apa. Jadi pengen nyoba. Pak Gatot, nah ini masih menyangkut TNI Pak, menyangkut Pak Gatot sebenarnya. Saya ingat sekali Bapak termasuk orang yang cukup mengundang kontroversi karena ketika menjadi Panglima dan setelah lengser dari Panglima cukup kerap mengingatkan kita ancaman bangkitnya komunisme gaya baru. Betul ya Pak ya? Yeah. Waktu Panglima Bapak bahkan menganjurkan untuk kembali menonton film pengkhianatan G30 SPKI. Nah, tapi banyak orang yang mencibir, yang mengatakan nggak mungkin Bapak mengada-ngada, berlebihan dan macam-macam. Tapi belakangan Pak kemudian akhirnya ketika saya coba recall memori ya Pak ya, ini kan kalau kita bicara kekuatan komunis ya Pak, seingat saya itu ada dua kekuatan yang selama ini selalu dianggap menghambat. Yeah. Satu adalah TNI dan satu adalah umat Islam. Ini selalu jadi musuh abadi nampaknya bagi PKI. Nah belakangan ini kan sempat geger Pak, ketika disusun buku Kamus Sejarah Indonesia. Ternyata ada tokoh-tokoh penting dalam sejarah yang di satu sisi hilang. Yang kita ingat, yang kita tahu satu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dari NU. Yang kedua adalah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. But on the other hand ternyata tokoh-tokoh PKI Pak, dari mulai sebelumnya adalah ISDV, itu malah banyak Pak di dalam kamus itu. Nah, kalau kita dengar Pak Dirjen mengatakan, Dirjen Kebudayaan Pak bilang ini semata-mata adalah kekeliruan. Nah, cuma kan publik nggak puas Pak ya dengan penjelasan itu. Kalau Pak Gatot melihat ini ada kaitan nggak Pak kepada kekhawatiran Bapak tentang bangkitnya komunisme baru tadi? Saya khawatirnya begini, bahwa sejarah ini adalah tempat pembelajaran, apalagi sejarah bangsa, asal usul bangsa itu. Ya. Sekarang gini aja, kalau anak-anaknya Pak Arief dikasih tahu sama orang lain bahwa bapaknya itu bukan Arief, Iya. Lu cari deh, mungkin ditemukan di rumah sakit atau gimana coba? Iya. Ini kan bahaya gitu. Iya. Fakta sejarah bahwa Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada saat lahir, NU itu adalah organisasi perjuangan. Kita belum merdeka loh, 1926. Yang pertama kali perjuangan kan kita berjuang melawan mode-mode Barat. Iya. Kayak gitu. Meningkat terus menjadi perlawanan, bahkan perlawanan bersenjata. Iya. Gitu. Iya. Jadi sejarah perjuangan perebutan kemerdekaan tidak bisa dipisahkan dengan NU dan pasti tidak bisa dipisahkan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Iya. Kemudian mempertahankan kemerdekaan. Ingat peristiwa Hari Pahlawan. Begitu bangsa ini baru berapa bulan lahir, tiba-tiba sekutu datang dan akan dibonceng, kan gitu. Ketika itu Bung Karno minta pendapat kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Itulah munculnya lahirnya revolusi jihad. Iya, resolusi jihad Pak ya. Iya, resolusi jihad itu. Gitu. Akhirnya terjadi Hari Pahlawan. Jenderalnya Malabi mati di situ. Iya. Gitu. Iya. Kiai Hasyim Asy'ari lagi. Sejarah
Gitu loh. Siapa dia? Tokoh Islam. Kayak gitu. Sejarah Islam ini akan dihapuskan. Gitu loh, yang akan dihapuskan. Seolah bangsa ini merdeka bukan karena Islam, dipertahankan bukan karena ini. Penduduk mayoritasnya Islam, gue nggak bisa diapa-apain lagi. Bukan, itu satu. Yang kedua, Jenderal Abdul Haris Nasution. Ini adalah bapak gerilya. Oke. Ilmunya itu dipedomin di dunia. Oke. Bahkan Vietnam bisa melawan Amerika. Itu menggunakan teorinya perang gerilyanya. Dalam konteks ini, Jenderal Abdul Haris Nasution yang paling menentang terhadap PKI, maka dia akan dibunuh. Tapi sempat lolos anaknya yang kena. Gitu. Sejarah inilah yang akan dihapus karena dua kekuatan yang melawan PKI pada saat itu adalah dua kekuatan ini. Nah, tetapi di luar konteks ini, ya, ingat bahwa satu-satunya negara yang di mana-mana ada makam pahlawan hanya Indonesia loh. Yes, betul. Cek kabupaten mana yang tidak punya makam pahlawan. Jadi bangsa pejuang. Iya. Nah, akar sejarah perjuangannya ini akan dihapuskan gimana ceritanya? Oke. Kan gitu. Nah, inilah yang seharusnya ya pemerintah bertanggung jawab. Periksa. Oke. Jangan hilaf. Nanti koruptor juga bilang, saya hilaf, Pak. Oke. Jurisprudensi kan? Iya. KPK saya hilaf. Iya. Ada uang, dikasih saya terima. Seharusnya nggak terima, tapi saya hilaf. Masa udah seperti itu? Kalau betapa piciknya bangsa ini kalau membiarkan hal itu. Iya. Tidak terlepas dari itu masalah PKKI lah, apapun juga. Tetapi menghilangkan fakta-fakta sejarah. Itu menurut saya kejahatan yang luar biasa. Apabila ini tidak diketahui, maka generasi muda kita tidak tahu. Akar bangsa ini tadinya apa sih? Oke. Lahirnya dari apa sih? Terus yang lain jadi pahlawan. Jadi pahlawan nanti. Tidak ada, kalau tidak ada Cina, tidak ada Indonesia. Iya, Pak. Bapak mengikuti juga Pak itu, Pak ya? Pidato itu. Ya coba bayangin. Iya. Harusnya tanya. Iya. Jelaskan dong gimana Iya, ya kan. iya. Supaya ngerti. Saya juga pengen tahu kan. Dan sebenarnya salah juga, Pak, karena yang dimaksud China sebenarnya Mongol, Pak ya. Iya, tentara Mongol sebenarnya dimaksud. Mongol itu bukan Cina, ya, Mongol dan itu. Cina waktu itu lemah, Pak ya. Cina lemah. Iya. Di bawah Mongol. Betul. Jadi yang kesini ini bukan Cina. Iya. Wajahnya Cina, coba orang kan ngomong yang sipit Cina. Bukan. Iya. Yang kesini itu Mongol. Iya. Cina di bawah Mongol. Betul. Belum bisa ngalahkan Mongol kan gitu. Baru sekarang ini kan gitu. Dan statement kalau nggak ada itu nggak ada Indonesia juga ada statement yang menurut Bapak nggak pas juga, Pak ya. Loh, dia menyerang ke kita kok. Betul. Kita usir kok. Iya. Kan gitu kan. Iya. Tetapi kan saya nggak tahu kan, mungkin namanya juga beliau udah lebih tahu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih ceritanya kan gitu. Kita berpikiran positif aja lah, anggap aja itu benar. Kita dengarkan dulu kan. Namanya kan. Ini yang asik nih Pak Gatot selalu berusaha positif, Pak ya, walaupun berat, Pak. Ya. Selalu berusaha positif, Pak. Loh, bukannya saya ini kan dalam sejarah kan mungkin saya hanya baca-baca. Ya gini loh, sejarah itu kita hanya cekokin tahun. Iya. Kan gitu. Di Ponorogo wah habis maghrib. Oh berarti tahun 18 sekian. 1825, 1830. Mengapa makanya kita nggak diajarin? Iya. Mengapa adik ini nggak diajarin? Karena kalau mengapa diajarin sampai juga ke Belanda kan, padahal buat sejarah Belanda gitu loh. Iya. Nah, siapa tahu itu ada. Kan kita berpikiran positif seperti itu aja. Kalau udah dijelaskan salah, saya bilang Bapak salah. Kalau belum ya. Kembali ke ya tadi. Jadi artinya menurut Bapak nggak make sense, Pak ya, kalau itu sekedar kehilafan kecil, Pak ya? Ya tidak mungkin lah. Okay. Sekarang kan gini. Udah dibuat buku. Iya. Ya kan? Itu kan pasti mulai dari bawah. Betul. Bawah ke atas dicek. Kan harus tanda tangan juga bahwa hak edar. Yes. Baca apa nggak sih? Iya. Harusnya diminta pertanggungjawaban. Yes. Jangan coba. Ini suatu hal yang kalau ini biarkan sangat luar biasa. Dampaknya kepada generasi muda kita sangat luar biasa.
Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan hilaf, masa hilaf yang muncul yang lainnya lagi? Ah, yang bener aja. Oke. Ini terkait dengan ini nggak Pak? Kekhawatiran Bapak tadi sinyalemen munculnya komunisme baru yang menyusup mungkin lewat sel-sel ke berbagai institusi, termasuk di institusi pemerintahan. Kalau lihat pembicaraan saya kan semuanya lengkap sih itu. Termasuk masalah pendidikan yang paling utama. Karena generasi kita dilupakan dulu tentang masalah ini. Makanya saya katakan menonton film itu adalah jangan sampai peristiwa kelam terjadi lagi. Oke. Sehingga indikasi-indikasinya generasi muda itu tahu. Oh kalau begini dia waspada jangan sampai terjadi lagi gitu. Sangat pahit kan itu dan membekas sampai sekarang gitu. Iya. Siapapun juga itu. Jadi jangan sampai terjadi lagi lah itu seperti itu. Itu tujuan saya gitu. Karena pendidikan sudah nggak ada pelajarannya. Iya. Saya menulis apa yang baca nanti kan. Tapi kalau film nonton bareng semuanya nonton gitu. Siap. Itu pertimbangannya itu gitu. Ya. Terakhir Pak, satu lagi. Ini yang paling penting dan ditanyakan banyak orang, Pak. Gara-gara video-video kita sebelumnya, Pak. Ya. Jadi ini netizen, subscriber, viewers, orang semuanya nanya. Ini sebenarnya nih, Pak Gatot ini nih mau jadi presiden apa enggak? Nah itu pertanyaannya Pak Gatot. Sekarang kalau mau jadi presiden sudah ada Pak Jokowi, gimana ditanya kan? Ya, pengganti lah Pak. Ya? The next president. Will you be the next president? Jadi gini, saya selalu bicara. Kalau saya berpikir untuk tahun 2024, gitu kan, alangkah naifnya. Why? Saya tanya sekarang, kondisi bangsa kita bagaimana? Kondisi bangsa kita bagaimana? Ada itu baru kita bercerita. Mulai dari alutsista, mulai dari kita belum ngomong ekonomi nih Pak ya? Iya, kan gitu. Bagaimana rakyat kita seperti ini? So before tuh ya. Terus saya berpikir mengeluarkan energi saya untuk tahun 2024. Gitu. Nggak worth it? Ya, masih ada nggak sih? Covid ini sampai kapan? Bagaimana ekonomi kita? Gitu. Saya fokus memberikan masukan-masukan. Masukan-masukan sebagai warning. Ingat 10 Maret 2014 pertama kali saya bicara tentang proxy war di UI. Semua data-datanya kan terjadi kan sekarang? Yes. Nggak ada yang terlewatkan. Ada belasan item. Saya bicara tentang masalah perang biologi. Kejadian sekarang ini lumpuh negara. Itu. Dalam otak saya ini ada kekhawatiran lagi gitu. Berdasarkan pengamatan. Nah, ini jangan sampai ini terjadi. Kasihan rakyat. Kasihan rakyat. Gitu. Ya, sekarang kan pertentangan masalah masalah mudik, masalah apa segala macam. Jadi penjelasan komunikasi ini agak terputus gitu kan. Gitu. Ini yang kita perlu adalah bagaimana kita menata, kayak gitu. Menata agar bangsa ini bisa selamat. Gitu. Perkara saya dibilang oposisi, masa bodoh bagi saya, ya kan? Tapi saya bagaimana ada sesuatu hal saya sampaikan. Pak, ini kan jadi agak ambigu nih jawabannya Pak Gatot nih kan. Bapak bilang kalau 2024 nih nggak worth it gitu ya, kira-kira. Kita lupakan tahunnya Pak, 2024 atau sebelumnya atau apapun itu. Ini saya pengen kasih if clause Pak. Kalau misalnya akhirnya amanah itu sampai ke tangan seorang yang namanya Gatot Nurmantio Pak. The three main things Pak, 3 hal utama yang akan Bapak kerjain duluan if you were the president of Indonesia Pak. Masa kita berandai-andai? Capek deh. Gitu kan. Kalau berandai-andai kan, semuanya dapat makan, semuanya ketawa, kan gitu aja kalau berandai-andai. Kenapa kita berandai-andai aja gitu kan? Jadi sekarang ini janganlah kita berandai-andai. Nggak ada putus-putusnya di berandai-andai. Katakanlah nggak berandai-andai. Apa yang akan dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Iya, saya bilang kalau berandai-andai kan apa yang harus dilakukan? Kalau gitu saya ganti Pak pertanyaannya. Siapapun yang memimpin, katakan sekarang Pak Jokowi yang memimpin. 3 hal Pak yang menurut Bapak paling penting harusnya dilakukan segera oleh pemerintah untuk menyelamatkan kita, negara. Stimulus ekonomi.
Stimulus ekonomi. Ya. Oke. Karena kalau tidak ada stimulus ekonomi akan jatuh dan jatuh. Stimulus ekonomi. Saya nggak tahu bagaimana, saya bukan orang ekonom, tapi bagaimana stimulus ekonomi ini kita bisa bergerak bersama-sama karena sudah setahun COVID lebih kan. Kalau kita hanya berpikir COVID, kemudian ekonomi menyesuaikan COVID, tidak tahu ujungnya. Yang adanya kita kena COVID juga semuanya. Oke. Gitu. Jadi stimulus ekonomi ini yang tolong benar-benar menjadi perhatian agar ekonomi ini bergulir sehingga hidup lagi gitu. Kalau enggak mati semuanya. Situnya mati semuanya. Sekarang aja kondisi sekarang ini coba. Supir bus mati. Kan semuanya mati. Ada yang jarak dari rumah sendiri ke sini nggak bisa kan gitu kan. Ini kan sesuatu yang tapi itu memang harus dilakukan untuk pencegahan penularan kan. Tetapi kan selama 2 minggu ini bisa pabrik tutup loh. Iya. Iya kan bisa pabrik tutup. Yang tadinya susah, contohnya home industri dan sebagainya kan. Jadi ini yang sangat harus ada perhatian khusus sehingga tidak semakin terjebak. Apalagi Pak? Ya, Stimulus ekonomi, 2 lagi. ya bagaimana memotong jaringan COVID ini. Oke. Ya, dengan disiplin duduknya. Nah, orang Indonesia ini kan ada guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kelihatannya sepele. Oke. Tapi ini merupakan ajaran. Gitu. Ini merupakan ajaran. Gitu. Jadi kalau ingin rakyatnya patuh, maka berilah contoh kepada rakyat yang baik. Jadi kembali role model Pak ya? Iya. Oke. Berarti Pak Gatot tidak mau ya Pak kalau mau berandai-andai Pak tadi? Saya mau yang nyata-nyata aja, ngadepin nyata udah capek bener. Artinya bukan kalau, seandainya sama ya? Sama kan? Jadi udah lupakan aja itu aja. Kita bagaimana sekarang kita berbuat sama-sama bersatu semuanya untuk agar bangsa ini bisa eksis menghadapi COVID ini, ekonomi kita bangkit sehingga masyarakatnya tidak semakin terjebak. Itu saja. Oke. Thank you Pak Gatot. Terima kasih. Yes. Baik guys, itu tadi ujung obrolan gua sama Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Beliau masih tidak bersedia menjawab pertanyaan dari lu semua tentang apakah seorang Gatot Nurmantio akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi the history will tell us ya, sejarah akan memberitahu kita kira-kira seperti apa jadinya. Oke, itu dulu dari gua. Terima kasih atas perhatian lu semua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.